Selamat sore Pak Hermanto. Selamat sore. Mau bertanya nih Pak terkait kondisi arus mudik yang memang ini jadi budaya tahunan. Ini kan banyak titik-titik longsor khususnya di daerah Tol Cipali Pak, yang sudah 2 kali kemarin ada longsor, yang kedua itu yang di daerah Subang itu Pak, yang kedalamannya sampai 5 meter, lebarnya 7 meter itu penanganannya seperti apa Pak dari? Jadi intinya ya, untuk ini kan mudik Lebaran ya. Dan setiap tahun tentunya kita melakukan penanganan bukan khusus untuk mudik Lebaran ya, tapi tentunya penanganan sesuai dengan kebutuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, merealisasi potensi-potensi di wilayah maupun di kawasan pertumbuhan. Nah, tentunya kalau sekarang ini ya kondisinya lebih baik dibandingkan tahun lalu, jauh lebih baik dibandingkan 5 tahun yang lalu kan gitu. Salah satunya ya tadi yang ditanyakan, Cikampek Palimanan ya, jalan tol. Dulunya kita kan atau bahkan tahun kemarin kan belum sepenuhnya dioperasikan, jadi kita masih diwarnai dengan Simpang Jomin misalnya ya, di mana di titik tersebut terjadi pertemuan yang bukan main membuat kemacetan. Sebelumnya bahkan Nagrek dan juga di Gentong dan beberapa lokasi yang lain, termasuk Subiuh kalau kita terus di selatan gitu. Nah untuk itu saya rasa dengan selesainya Cikampek Palimanan ya 116 km, kita bisa melihat bahwa dari Merak yang keluar masuk ke Cawang ya, terus lewat Cikopo ya, bisa lewat ke Cipali dan sampai ke Brebes Timur, itu 380 km sudah terbuka. Nah untuk yang Cipali 116 tadi disampaikan, memang kalau musim hujan itu pada umumnya di daerah-daerah yang belum mantap ya, karena memang baru kita selesaikan pembangunannya, atau memang ada gangguan-gangguan drainase yang kurang yang masih belum ditangani penuh ya. Ini bidang gelincir tadi yang membuat adanya longsoran-longsoran, baik erosi yang hanya permukaannya maupun sliding ya, longsoran yang dalam. Tapi di masa Lebaran ini alat-alat berat kita siapkan ya, termasuk beronjong dan lain-lain untuk banjir ya, alat-alat untuk banjiran lah itu kita siapkan di beberapa tempat. Jadi sekarang ini yang longsor seperti tadi disebutkan ya praktis sudah diantisipasi ya, diantisipasi kalau nanti terjadi lagi di tempat-tempat yang paling dekat ya, kita punya unit-unit yang bisa dimobilisasi. Artinya seperti yang tadi Bapak bilang, hal-hal seperti ini masih dianggap wajar ya Pak ya, karena memang masih pondasinya baru ya Pak ya. Umumnya kalau kita membangun jalan yang baru di tempat-tempat yang berbukit dengan kemiringan tinggi, apalagi tanahnya itu cenderung memang tanah yang agak serpih. Seperti waktu itu ya, kita melihat dari Cikampek ke Padalarang, kan beberapa kali kan, ada yang longsor, ada yang badan jalannya di kilometer 90 berkali-kali. Tapi sekarang kan praktis sudah mulai mantap ya, mulai mereka menemukan satu posisi kemantapan gitu. Nah umumnya di penanganan di jalan itu demikian, kita ya bukan berarti trial error ya, tapi kita deteksi di mana ada kelemahan-kelemahan tertentu, maka secepatnya kita akan tangani di situ. Pak, kalau seperti ada beberapa titik rawan longsor juga Pak, yang di luar jalur tol Pak, seperti wilayah Nagrek ini kan sering terjadi longsor kalau hujan besar, atau ada beberapa titik lain di Jawa Tengah, ini seperti apa Pak? Kita pada saat menjelang Lebaran
maupun sebetulnya ini penanganan yang normal yang kita lakukan. Sebetulnya semua yang relatif kemiringannya tajam, tanahnya agak serpih misalnya, itu biasanya kita lakukan penanganan-penanganan. Misalnya kita tanami kalau di Nagrek dengan vertifier ya, yang akarnya dalam itu, atau di sebagian Nagrek kita shotcrete ya, jadi di semprot pakai cairan kayak mengandung semen ya, yang bisa penetrasi masuk ke dalam. Bahkan di tempat tertentu kita sudah pakai kayak jangkar ya, kita pakai penanganan kita tancapkan di dalam, nanti dia akan nancap di dalam gitu, jadi lebih stable ya, lebih memang ya masih ada saja sih beberapa karena memang kita sesuaikan juga karena ini memerlukan biaya, tapi intinya kita menjaga terutama di jalur mudik tentunya pada saat ini itu jalannya kita amankan dari longsoran. Saya rasa Nagrek udah jarang longsor Nagrek sudah relatif mantap. Waktu itu di Gentong ya, yang memang kita ada alternatif kalau dari Nagrek menuju Ciamis, sebelumnya ada Gentong, nah kita potong, tapi kita sudah tangani juga. Pak, kesiapan jalan tol ya dari Merak ke Brebes itu juga sudah bisa digunakan masyarakat, Pak? Saya rasa kalau jalan tol ya secara umum untuk dari Merak menuju Jakarta sudah ada beberapa yang dilebarkan ya. Seperti kalau kita lihat dari Cikupa menuju ke Tomang ya, sudah jumlah lajurnya juga bertambah. Dari Jakarta yang Cawang menuju ke Cikampek ya, itu juga lajurnya sebagian sudah bertambah itu ya. Jadi kapasitasnya saya rasa sudah meningkat. Kondisi permukaannya relatif sudah ada penanganan, paling tidak tentunya permukaannya rata lah gitu ya. Rata itu kalau di jalan tol relatif memang lebih rata dibanding yang jalan bukan tol, karena tol kan kita rancang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Disediakan tempat-tempat istirahat, dan memang kadang-kadang ada antrian di pintu tol ya, tapi kita ada kebijakan kalau memang antriannya panjang, misalnya sampai 2 kilo lebih gitu, kita akan akan lakukan nantinya alternatif di jalan arteri, atau juga nanti ada petugas yang menjemput untuk memberikan tiket gitu ya. Jadi bisa lebih cepat. Tapi ke depan memang kita berpikir untuk lebih kita perbanyak yang otomatis tadi. Kita mendorong supaya masyarakat pakai yang otomatis, dan kita memiliki program juga nantinya yang kita lewat yang nggak usah berhenti itu. Jadi barcode ya Pak? Jadi kayak pakai portal ya, pakai gelombang radio lewat bisa nggak ya, sistem barcode ya Pak ya? Stiker lah, stiker ya. Tapi belum itu masihnya sudah menjadi rencana kita untuk melakukan tadi untuk mengurangi. Kemudian di tempat istirahat ya, itu kita juga mengantisipasi biasanya cukup padat di sana. Tempat istirahat tentunya kita harapkan yang pertama di tol itu yang kadang-kadang ada yang parkir, apalagi di bahu jalan itu kan membahayakan ya. Itu kita untuk masa Lebaran ini dilarang lah. Tadi nanti ya tentunya ada petugas yang bekerja, terutama kalau di jalan-jalan untuk mudik itu Korlantas lah nanti yang di lapangan mendukung program-program untuk tertib pemanfaatan jalan tadi. Dan kalau penuh ya kita pakai sistem buka tutup di tempat-tempat istirahat supaya tentunya tidak berlebihan sehingga membawa satu permasalahan bagi pemudik dan untuk keselamatan. Oke, Pak, terakhir nih Pak, ini kan di bulan Ramadan sampai Lebaran nanti sudah diperkirakan oleh BMKG curah hujan tinggi Pak.
ada himbauan nggak Pak dari Kementerian PU, jalur-jalur mana saja sih yang rawan dan harus dihindari terjadi bencana, misalnya rawan bencana? Sebetulnya kita sudah mengeluarkan ada secara bersama ya peta kan, peta jalur Lebaran gitu ya. Di dalam peta tadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita intinya di dalam Lebaran ini menyiapkan 3 alternatif. Satu jalan tol, ya. Misalnya 600 km lebih di Jawa, kemudian ada di Sumatera 40 km lebih ada di Sulawesi Selatan gitu. Di Jawa ini juga ada jalur utama ya, jalan nasional tadi yang sebagian memang ada yang rawan longsor ya, terutama di daerah perbukitan dan di daerah Wangon ya, di jalur selatannya Jawa. Panjang jalan di jalur selatan 3000 km lebih. Kemudian ada juga jalur alternatif ya, yang bisa dilewati juga 2000 km lebih. Jadi total sebetulnya di Jawa disiapkan hampir 7000 km yang di jalur-jalur tadi kita sudah menetapkan lokasi-lokasi mana yang paling dekat sekiranya ada longsor. Untuk alat-alat berat dan bahan banjiran tadi bisa digerakkan mendekati tempat tadi. Petugas sudah siap, balai-balai juga ada nomornya yang bisa dikontak di sana. Termasuk di daerah Sumatera Pak yang di Sumatera, iya terutama lintas barat kalau Sumatera ya yang agak rawan kalau longsor lah ini dominannya. Tapi kalau macet ya di Pasar Tumpah. Pasar Tumpah sebaliknya malah di daerah yang jarang longsor. Kalau di Pantura di utara itu kan banyak itu Pasar Tumpahnya. Di Sumatera lintas timur ya itu agak datar tapi banyak aktivitas untuk Pasar Tumpah. Nah untuk Pasar Tumpah tentunya pemerintah daerah dan lalu lintas ya, Korlantas kita kerjasama tentunya untuk menjaga sana. Tapi untuk yang longsor tadi dan rawan banjir, petugas-petugas kita menyiapkan alat-alat berat dan bisa mengantisipasi jika terjadi sesuatu. Ya sekarang diantisipasi, tapi tentunya ya kita ada radius-radiusnya yang kita anggap secepatnya bisa menangani kalau memang hal tersebut terjadi. Misalnya memang ada prediksi ya untuk rob agak tinggi ya. Nah, kita berikan kesiapan-kesiapan tertentu misalnya dengan banyak konsentrasi untuk melihat daerah utara Jawa, di daerah misalnya dari Semarang menuju Demak gitu. Meskipun sebetulnya struktur jalannya sendiri sudah kita siapkan untuk responsif terhadap rob ya. Misalnya di sana banyak yang relatif lebih tinggi tapi ada satu lapis yang air bisa menyeberang gitu ya di dalam layer bangunan tadi. Jadi enggak menabrak terus tapi bisa di channelkan lah gitu. Kemudian juga sistem drainase terutama itu mulai dilakukan penanganan. Khusus untuk rob kita juga menangani misalnya kayak di Semarang itu kita buat polder ya di stasiun Tawang ya di Tawang polder untuk ditampung, dipompa gitu untuk menjaga masalah tadi ya rob gitu. Maupun tentunya longsor tadi sekali lagi. Jadi ini saya rasa dilakukan paling tidak yang konsentrasinya tadi 7.000 km kurang lebih di Jawa, baik tol nasional atau jalur utama maupun jalur alternatif, sekitar 7.900 km di Sumatera ya, itu di lintas timur, lintas tengah, lintas barat yang agak sensitif untuk itu. Kemudian untuk Kalimantan di Kalimantan Selatan saja terutama yang memang ada mudik, dan untuk Sulawesi di Sulawesi
selatan. Oke, terima kasih banyak Pak waktu. Baik, terima kasih.